Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi lanjutan mengenai modul siaan yang sudah mulai memasukkan asumsi bahwa permintaan itu tidak bisa dianggap deterministik atau pasti. Ya, di sini saya ganti asumsinya model sediaan di materi kali ini mengasumsikan bahwa permintaan bersifat probabilistik. Ini lebih realistis karena pada prakteknya orang itu ya ketika menjalankan usaha permintaannya itu fluktuatif dari waktu ke waktu. Nah, contoh saya yang di materi ini masih menganggap bahwa sediaannya itu satu periode. Ya, tidak ada kaitannya antara periode waktu sekarang dengan periode waktu tidak berulang ya. Jadi contoh saya yang kasus EOG itu multi periode. Karena apa yang terjadi di sekarang mempengaruhi periode siklus berikutnya, realisasi siklus berikutnya gitu ya. Nah, kalau yang ini enggak, kita anggap keputusannya itu per periode. Ya, per hari, per minggu, per bulan. Jadi di sini tidak terkait dengan sediaan di periode sebelumnya ataupun sesudahnya. Makanya namanya single period inventory model. Nanti asumsinya demand tidak lagi deterministik, diasumsikan sebagai variabel acak. Kenapa namanya newspaper boy problem? Karena memang contoh ini, kasus ini diangkat dari masalah anak penjual koran. Ya, jadi di sini penjual koran itu contohnya saya ini harganya anggap saja realistis ya. Saya tahu mungkin harganya tidak realistis lagi, ini untuk mempermudah saja. Jadi misalkan di pagi hari dia itu membeli dari agen. Kalau sekarang sudah nggak musim koran ya, musimnya baca berita di smartphone, tapi nggak apa-apa. Ini contoh ini nanti bisa kita terapkan di kasus yang lain, tidak hanya koran ya. Dijual di pagi hari, mau jual, kenapa pagi? Itu pagi itu dianggap fresh karena berita di pagi hari itu berita yang masih baru. Kalau sudah siang sudah banyak yang tahu kan, jadi sudah nggak fresh lagi beritanya. Nah, dia membeli dari agen dengan harga 2.000 per eksemplar. Kemudian dijual dengan harga 2.500 per eksemplar. Nah, dia ingin memutuskan di hari itu ya harus memenuhi permintaan koran, tapi ada dua kemungkinan dalam satu hari ya. Key di sini saya nyatakan sebagai banyaknya yang dia beli dari agen. Ternyata ketika dia jualan yang permintaannya itu lebih sedikit daripada yang dia punya, koran yang dia punya. Sehingga ada sisa. Ya, sisa ini dianggap sebagai kasus yang dihargai atau sebagai produk yang sudah tidak fresh lagi, sehingga diberi harga murah, dijual di siang hari dengan harga murah atau dikembalikan ke agen. Dia mengalami kasus overstock di sini. Ya, sedangkan sebaliknya untuk D yang lebih besar daripada Q plus 1. Nah, ini kenapa saya pakai Q plus 1? Karena variabelnya di sini adalah diskrit ya. Banyaknya koran itu kan diskrit. Jadi ketika kamu membeli sejumlah eksemplar, kemungkinannya adalah lebih sedikit, demandnya lebih sedikit daripada yang kamu punya, atau demandnya lebih besar daripada yang kamu punya. Karena diskrit ini saya langsung padankan dengan Q plus 1-nya. Ya, supaya nggak kena tengah-tengahnya gitu ya, karena nggak mungkin ada pecahan di cerita ini. Jadi langsung dipadankan dengan satu angka setelah Q ya. Ini lebih banyak dari karena ada sama dengan. Misalkan nggak mau ada sama dengan, lah ini baru boleh lebih besar Q gitu aja boleh ya, karena kasusnya diskrit. Yang ini apa yang terjadi? Ya, demand lebih banyak daripada koran yang dipesan. Dia nggak nyisa. Tidak ada koran yang tersisa, tapi sebetulnya dia mengalami loss sales karena ada pelanggan yang tidak terlayani. Di sini istilahnya adalah kasus understock. Dua-duanya punya biaya sendiri-sendiri. Ya, jadi nanti akan ada keputusan berapa sih dia harus memesan ke penjual ke agen tadi supaya biayanya minimum. Nah, biaya total inilah nanti yang menggunakan konsep biaya akibat overstock atau biaya akibat understock. Karena dua-duanya muncul biaya. Nanti saya pakai notasi P0 itu adalah harga pemesanan, harga beli di agennya. PF itu harga penuh.
PR adalah harga sisa, reduced price, supaya kita bisa membuat bentuk umumnya. Nih, yang pertama, ya, saya kasih contoh struktur biayanya. Ketika terjadi overstock, ya, dia punya sediaan yang lebih banyak daripada demand atau sebaliknya demand lebih sedikit daripada persediaannya, yang harus dikeluarkan oleh dia adalah biaya beli dari agent, ya, 2000 kan tetap sebanyak Q. Ketika dia memesan sebanyak Q, ya akan muncul 2000 Q. Kemudian uang yang dia terima, ya, dia tadi jualnya per eksemplar 2500 kalau laku di pagi hari. Nah, demand di pagi hari itu sebesar D. Maka di sini dia mendapatkan uang 2500 D. Sedangkan yang ini apa? Sisa. Jadi kan korannya bisa lebih banyak daripada demand. Selisihnya Q minus D. Nah, Q minus D ini yang dijual dengan harga 1000, lebih rendah. Nah, biaya total di sini adalah biaya yang adalah hitungan dari uang kebalik. Biaya dikurangi uang yang masuk. Jadi kalau kamu mau ngitung biaya total seperti itu, kalau mau ngitung profit sebaliknya. Uang masuk dikurangi uang keluar, ya. Jika kamu menghitung biaya, maka yang kamu lakukan adalah menghitung biaya dikurangi uang masuk. 2000 Q dikurangi ini. Jadi hitungan itu berasal dari 2000 Q min 2500 D min 1000 Q minus D. Jadi 2000 Q ketemu 1000 Q. Makanya tinggal 1000 Q min 2500 plus 1000 D. Jadi ada min 1500 D. Dari situ ya. Sama, kasus yang sama dapat kamu hitungan yang sama dapat kamu terapkan di ketika terjadi understock. Nah, understock ini biaya yang muncul adalah biaya yang sama dengan kasus overstock karena yang dia bayarkan kan hanya sama, toh di sini nggak ada hubungannya dengan demand, hanya baru dari uang masuk ini yang ada perbedaan. Kalau tadi dia masih bisa mempunyai, walaupun nyisa masih ada masukan dari sisa tadi, sedangkan kalau kasus understock ya hanya dari yang laku saja. Nah, kalau kamu understock itu artinya ya barang yang kamu punya itu lebih sedikit daripada yang diminta. Ada permintaan lain nggak dapat. Ya, uang yang kamu terima tetap dari sejumlah yang kamu punya saja. Ini saya kasih contoh angka mungkin supaya kamu bisa lebih paham. Hitungan ini min 500 Q dihitung dari 2000 Q dikurangi 2500 ya. Ini saya kasih ilustrasi di sini. Ketika kamu memesan 200 eksemplar, berarti Q-nya 200. Kamu menghadapi demand 150. 150 itu lebih sedikit daripada 200 kasus yang overstock. Oke. Koran di pagi hari ada demand 150. Ya, sisanya 50 yang akan dijual di siang hari dengan harga lebih murah. Kasus overstock. Kemudian biaya yang muncul 2000 kali 200 yang ini saya namakan PO kali Q. Uang yang masuk di pagi hari 2500 kali D, D-nya 150 tadi demand-nya. Itu saya sebutkan sebagai PF kali D. Ya. Uang yang masuk dari sisa siang hari, ya sisanya tadi 50, hargai 1000. Ya. Saya sebut sebagai 1000 kali Q minus D. 1000-nya dikasih nama PR. Oke. Nanti totalnya ketika overstock itu kamu mempunyai struktur biaya yang berbunyi biaya yang dikeluarkan PO kali Q dikurangi PF kali D plus PRQ minus D yang kalau disederhanakan jadi seperti ini. Ini adalah penyederhanaan hasil kita yang 1000 Q min 1500 D dalam notasi umum. Ya, ini notasinya umum. 1000 itu asalnya dari price yang order dari agent dikurangi harga reduce. PF harga full dikurangi price reduce, harga reduce. Kasus yang satunya adalah kasus understock. Di sini saya contohkan, kamu pesan 200 ya dari agent, tapi demand-nya ternyata lebih banyak, 250 ya.
ada 50 pelanggan yang tidak terlayani. Ya, D minus Q sama dengan 50. Jika saya tanya, koran yang laku berapa? Ya, walaupun demandnya 250, yang laku hanya 200 karena ada yang tidak terlayani di sini. Sisanya tidak terlayani. Yang akan berefek pada struktur biaya uang masuk di sini. Ya. Jadi kasus understock ini uang masuk hitungannya sama seperti tadi, 2000 kali Q, uang keluar, biaya yang kamu keluarkan hitungannya sama seperti tadi, 2000 kali Q, namanya tetap PO kali Q, tapi uang yang masuk ini yang berbeda, ya. 2.500 kali 2.000, kali 200, 200-nya ini sama dengan yang dipesan di pagi hari. Ya, jadi karena walaupun demand lebih banyak, yang dia jual ya tetap banyak 200 karena dia nggak punya lagi barangnya. Ya, jadi 2.500 ini tadi kita namakan harga full price PF, ya. Jadi bunyinya jadi PF kali Q. Ya, tidak ada sisa, ya. Sehingga total biayanya berbunyi PO kali Q dikurangi PF kali Q, atau lebih sederhananya begini. Di contoh itu price untuk ordernya itu 2000, full price-nya 2.500, sehingga min 500. Diuntung sih ini sebenarnya. Kalau biaya, kalau negatif itu artinya untung, ya. Oke, jadi di sini kalau sampai ada plus berarti dia rugi, jika bernilai minus berarti dia untung. Itu yang saya simpulkan tadi. Nah, sekarang struktur yang ada di depannya Q itu punya nama sendiri, ya. Konstanta pada Q yang pada kasus 1, kasus overstock, itu bunyinya tadi PO dikurangi PR, ya, kita namakan sebagai biaya overstock. Di kasus kita namanya besarnya 1000, disebut sebagai CO, overstock cost. Pada 2, ini tanpa lihat minusnya, ya, itu sebetulnya dibunyikan kalau tadi min 500 itu asalnya dari PO min PF, tapi PO min PF tadi hasilnya minus, kita namakan minus CU misalkan. Nah, karena nggak mau dilihat negatifnya, ini dibalik, ya, kita balik sehingga CU ini 500 ini kita peroleh dari kebalikan dari ini, PF min PO. Nah, sehingga pada kasus overstock saya punya struktur biaya yang tergantung dari Q dan tergantung pada D dengan bentuk seperti ini. Yang tadi, ya, simpulan dari yang depan. Pada kasus understock bunyinya begini. Secara umum model struktur biaya di kasus kita itu bisa dinyatakan dalam bentuk if, ya. Bunyinya begini jika terjadi demand kurang dari yang dipesan atau understock, seperti ini jika terjadi overstock. Kalau mau dituliskan secara umum, ya gunakan notasi CO, CU, ya, PF, PR, dan PU. Pakai nih. Nah, nantinya, ya, di situ demand itu kan mempunyai sebaran. Makanya di sini, ya, dilakukan analisis lain. Karena demand tidak pernah tetap, maka seharusnya nanti yang kita cari adalah nilai harapan biaya. Ya, jadi seperti kamu belajar di peluang, ya, ketika berhadapan dengan variabel yang nilainya tidak pernah pasti, kamu hanya bisa memegang peluang terjadinya saja. Jadi saya di sini akan ada informasi tambahan bahwa demand tadi, ya, peluang bahwa demand sebesar D kecil itu diketahui untuk seluruh kemungkinan D, ya. Konsep nilai harapan sekarang yang berperan. Ketika kamu diminta menghitung nilai harapan dari suatu variabel, maka kamu harus mengalihkan X dengan PX dijumlah untuk seluruh kemungkinan nilai X. Misalkan fokusmu di sini demand, bisa saja kamu cari nilai harapan dari demand, ya. Di sini D kali PD, misalkan begitu. Terus ingat, kalau di peluang, misalkan saya punya fungsi Y sama dengan 2X plus 3, maka nilai harapan dari Y adalah
2 kali EX plus 3 gitu loh. Nah, kita mencari nilai harapan dari X dulu, baru dicari nilai harapan dari Y. Nah, sekarang penerapannya. Kamu punya struktur biaya. Struktur biayanya fungsi dari D. Fungsi dari variabel demand. Struktur biaya tadi bisa perkalian, penambahan gitu kan, pengurangan ya. Jadi di sini nanti yang dicari nilai harapannya bukan D, tapi biaya. Ya, tapi di situ peluang D terlibat. Oke. Jadi di sini fungsi biaya yang akan saya coba cari nilai harapannya itu tergantung pada Q dan D. Jadi di sini bunyinya biaya yang timbul akibat memesan Q unit pada permintaan sebesar D. Nah, D-nya ini yang random. Ya, D-nya random. Jadi biaya kalau misalkan pada satu fungsi tertentu, setelah kita tahu bentuk peluangnya, nanti tersisanya hanya tergantung dari nilai Q. Ya, pada nilai harapan itu tergantung nilai Q saja. Jadi ngitung nilai harapannya nanti hanya berdasarkan distribusinya D, Q-nya nanti dibuat tetap seolah-olah itu variabel. Jadi nanti di akhir ya biayanya itu seolah-olah tergantung dari Q-nya. Ya, jadi nanti nilai harapan C Q, D ya seperti tadi saya bilang loh ya, yang tadi nilai harapan X ini seolah-olah ada nilai harapan Y ya. Waktu kamu ngitung nilai harapan Y kan rumusnya seharusnya bentuk Y ini kali kali peluangnya X ya, dimana Y-nya itu berbunyi 2X plus, jadi saya ngomong plus 3 ya kalau nggak salah. Contoh saya kan tadi begini, misalkan Y sama dengan 2X plus 3, cara ngitung nilai harapannya begini. Sekarang yang berperan jadi 2X plus 3 itu seperti fungsi biaya ini. Ya, yang berperan sebagai peluang X di sini adalah peluang D. Oke. Nah, di sini sifatnya 2 dan 3 itu konstan. Nah, sementara di sini yang bersifat konstan adalah Q. Tapi nanti pada akhirnya ketika ini sudah diketemukan, Q itu harus dicari juga kombinasinya. Ya, justru itu nanti yang jadi keputusan kita. Jadi ketika nilai harapan secara umum sudah dibentuk, ya nanti Q-nya kita coba cari mana yang paling kecil. Nah, analisis yang digunakan nanti seolah-olah kamu memplotkan nilai harapan biaya tadi, ya, diplotkan terhadap Q. Ya, pada Q kecil nilai harapan biayanya sekian, pada Q yang tertentu sekian. Q yang di sini di gambar saya ini seolah-olah di Q ini nilai harapan biayanya yang paling rendah. Ya, nilai harapan biayanya paling rendah, terus habis itu meningkat lagi. Nah, daripada menggunakan nilai harapan dengan konsep peluang, di riset operasi ini kita gunakan ya, penentuan ini titik terendah ini tidak dengan nilai harapan berdasarkan konsep peluang yang harus nyari satu persatu. Ya kalau peluangnya mudah dianalisis ya, kalau enggak kan repot. Jadi di sini dia menggunakan konsep analisis marginal, di mana pendekatannya di sini adalah mencari nilai Q yang paling kecil sedemikian sehingga ketika Q-nya dinaikkan, biayanya malah naik. Di gambar saya ini posisinya seolah-olah dari Q ini ke sebelah kanannya, dari Q yang ini ke Q plus 1. Kalau dari sini ke sini kan masih ini posisi ya, ini posisi Q tertentu biayanya tinggi. Terus ketika saya naikkan 1 biayanya turun. Berarti di situ terjadi penurunan biaya. Kalau bergeraknya dari sini ke sini sudah mulai terjadi kenaikan biaya. Ketika terjadi pertama kali kenaikan biaya, jadi ketika kamu hitung nilai harapan di Q yang ini dikurangi nilai dibandingkan dengan nilai harapan di Q yang ini turun. Di sini masih turun, tapi ketika bergerak dari sini ke sini sudah mulai naik, maka pertama kali terjadi perubahan sifat itulah yang disebut dengan titik dengan biaya minimum. Ya, jadi pertama kali terjadi ini ya positif, maka itulah Q bintang itulah titik yang meminimumkan nilai harapan biaya. Nah, kalau yang sebelah kanannya ya enggak, masih coba kalau kamu ngitung yang ini ya,
E Q, katakan E Q Q1 plus 1 dikurangi E Q1, Q1-nya di sini, terus di sini Q1 plus 1, ya. Maka yang terjadi adalah E Q1 plus 1-nya itu lebih kecil daripada yang nilai harapannya di Q1. Berarti di sini negatif. Ya. Jadi ketika kamu membandingkan satu persatu nilai harapan biaya yang di kirinya titik terendah ini selalu negatif. Baru setelah yang di kanannya membandingkan satu persatu, itu akan kamu temui selisih dari nilai harapan biaya yang positif. Dan Q bintang inilah yang menjadi biaya, Q yang meminimumkan biaya, nilai harapan biaya. Nah, di kasus itu nanti ya selisih itu tadi bisa muncul dalam dua skenario. Ketika kamu sudah mengalami overstock, ya sudah mengalami kelebihan barang, di mana demand-nya itu lebih sedikit daripada barang yang kamu pesan, barang ditambah satu, maka malah muncul biaya yang disebut sebagai J overstock. Terjadinya kasus ini, ya ada peluang tertentu, ya peluangnya sesuai cerita ini tadi, peluang ya demand yang nilainya kurang dari Q. Kamu ingat nilai harapan itu adalah perkalian dari variabel kali peluang. Variabel yang kita hadapi di sini adalah variabel biaya CO ya dengan peluang D kurang dari Q. Jadi cerita Q bertambah 1 unit menjadi Q plus 1 secara nilai harapan biaya itu besarnya ini. C0 kali peluang D kurang dari Q itu ketika overstock. Ini skenario yang pertama. Skenario yang kedua yang understock. Understock itu barang yang kamu punya lebih atau demand yang ada lebih besar daripada barang yang kamu punya. Di sini saya menuliskannya seperti cerita tadi karena discrete. Di sini saya bilang Q plus 1 ya. Jadi ketika Q-nya ditambah ya pemesanannya ditambah, kamu itu sudah understock itu stoknya kurang ya. Ketika barang ditambah tetap ada biaya tertentu, tapi paling tidak dengan menambah ini akan terjadi pengurangan biaya. Ya, biaya kehilangan pelanggan tadi. Ya, pengurangan biaya ini tadi sebesar C. Nah, peluang terjadinya ini sama konsep nilai harapan tadi. Selalu variabel kali peluang. Variabelnya biaya, CU. Peluang terjadinya kita bunyikan ini. Tapi biar sama dengan yang atas, saya bunyikan sebagai peluang D kurang dari yang diinverskan ya. Jadi, komplement dari peluang, ini komplement dari peluang D kurang dari Q ya. Jadi saya sebutkan PD lebih besar Q plus 1 itu sama dengan 1 min PD kurang dari Q. Sehingga sama-sama ada unsur ini, kumulatif ya, rasa peluang. Jadi nanti secara nilai harapan biaya, nah, hitungannya adalah CU kali 1 min peluang D kurang dari sama dengan Q. Ya, sama seperti ini. Skenario pertama peluangnya ini, skenario kedua peluangnya ini. Sesuai konsep analisis marginal, ya, selisih nilai harapan biaya akibat penambahan stok dari Q menjadi Q plus 1 itu kita sama dengankan dengan nilai harapan hasil perkalian antara biaya dengan peluang terjadinya, di mana yang atas ini biaya bertambah, yang bawah biaya berkurang. Ini yang di atas ini plus, yang di sini minus. Kemudian nilai ini tadi untuk menentukan Q yang meminimumkan biaya dengan konsep analisis marginal kan harus pertama kali yang membuat nilai ini positif, lebih besar sama dengan 0. Oke. Ya, di sini nanti kita ini hanya sebagai perantara saja, kita fokus ke yang ini. Ya, fokus ke yang ini lebih besar sama dengan 0, kemudian di breakdown lagi, ya. Yang ini saya pecah
CU kali 1 min CU, min kali min jadi plus. Kemudian dipisahkan ya. Ini PD kurang dari Q kan sama-sama ada di CU dan ada di CO dan ada di CU, makanya ini dijadikan 1. Sedangkan suku min CU dipindahkan ke kanan. Oke. Nah, hasil akhirnya ini saja. Ya, ini kan konstanta yang sudah diketahui. CU diketahui, CO diketahui. Ini dihitung, nanti kamu berusaha menggunakan sifat distribusi peluang dari demand untuk menentukan Q bintang. Jadi solusinya Q bintang, ya, tapi harus memenuhi hubungan ini. Oke. Jika hubungannya diskrit, maka nanti cari Q pertama kali yang menyebabkan ini besarnya peluang seperti itu terjadi terpenuhi. Kalau kontinu sih bisa tepat ya, kalau diskrit nggak bisa pas. Ya, jadi nanti kalau dengan konsep di sebaran kumulatif itu bunyinya F, kita pakai F. Oke. Jadi kalau kumulatif bisa pas ya, pas di nilai itu, nggak perlu pakai plus 1, pakai Q saja bisa ya. Nah, nanti semuanya tergantung dari PO, PF, PR. Nah, semakin nanti tergantung peluangnya. Kalau peluang kumulatifnya rendah ya di ini ya, maka menentukan hasil Q yang juga kecil nanti ya. Oke, coba ini ada contoh. Contohnya dari cerita yang tadi sudah diketahui CO-nya 1000, CU-nya 500. Saya hitung dulu ya, hitungan yang ruas kanan. Ya, yang ini sudah dinamakan sebagai fungsi kumulatif. Sedangkan yang ini fungsi kumulatif dari demand ya. Sedangkan ini dihitung dari rumus yang menghubungkan C overstock dan C understock ya. Hasilnya sepertiga. Sepertiga di sini kamu padankan, ini informasi baru bahwa demand ya dari penjualan koran tadi itu bisa terjadi 100 eksemplar, peluangnya 0,3. 150 peluangnya 0,2 dan seterusnya. Yang ketika kamu hitung peluang kumulatifnya ya tinggal ditambah ini 0,3, 0,3 tambah 2, 0,5, 0,5 tambah 0,3, 0,8 dan seterusnya. Nah, peluang kumulatif inilah nanti yang menjadi alat untuk menentukan berhentinya ya atau Q bintang itu di mana posisinya. Lihat di situ mana peluang kumulatif yang lebih besar sepertiga pertama kalinya. Kalau pas sepertiga kan nggak ada. Peluang kumulatif yang sama dengan sepertiga di sini nggak ada. 0,3 ini bukan sepertiga ya. Masih kurang dari 0,333 ya. Pertama kali yang lebih besar dari sepertiga adalah bagian ini. 0,5 di mana dia berhubungan dengan Q sama dengan 150 ya. Jadi peluang kumulatif pertama yang lebih besar dari 0,33 itu terjadi pada Q sama dengan 150. Jadi 150 inilah yang kita pakai sebagai pemesanan, banyaknya pemesanan yang meminimumkan biaya. Oke. Jadi contoh tadi adalah contoh newspaper ya, penjual koran. Kasus ini sebetulnya single inventory probabilistic model ini bisa juga dipakai untuk mengilustrasikan cerita orang jualan roti. Karena roti kan juga barang yang hanya fresh di periode waktu tertentu. Contoh ini saya pakai dengan asumsi permintaannya berdistribusi kontinu, normal, dengan rata-rata 40, ragam 100. Informasi harganya ada di sini. Harga di pagi hari kalau dijual ke orang di pagi hari yang masih fresh, full price-nya 15.000. Nah, harga pemesanan ke pabrik 12.000, berarti dia ambil untung 3.000 nih kalau laku di pagi hari. Tapi kalau sampai di atas jam 12 itu sudah tidak laku, ya kan sudah tidak terlalu enak ini rotinya, ya. Maka bisa jadi ada orang yang di sini dia jual ke penjual roti bakar, ya karena ini masih bisa dipakai untuk jualan roti bakar malam harinya. Walaupun sudah nggak fresh, tapi diolah lagi. Harganya lebih murah, 10.000. Ini namanya reduced price, PR. Nah sekarang info-info ini dipakai untuk menentukan C overstock, C understock seperti tadi dengan cara yang seperti tadi.
kamu cek rumus yang di depan. Ya, hasilnya nanti dipakai untuk menentukan peluang kumulatif ya dari Ki bintang. Nah, Ki bintangnya nanti dihitung berdasarkan sifat peluang sebaran normal. Ya, jadi ini hitungan dari apa? C overstock, hitungan dari C understock. Ya. Kamu pakai rumus struktur biaya ini silahkan ya dengan cara yang rumusan yang sudah ada. Nah, di analisis marginal yang kita butuhkan adalah CU dan CO dan CU. Rumusnya tadi seperti ini. Nah, CU-nya 3000, CO-nya 2000, rasio ini sebesar 3/5. 3/5 itu mengukur peluang kumulatif demand kurang dari ya, peluang kumulatif Ki bintang atau peluang demand kurang dari sama dengan Ki bintang. Saya menggunakan konsep yang ini dulu, peluang demand kurang dari Ki bintang padahal demandnya berdistribusi normal. Ya, jadi kamu bisa memanfaatkan sebaran normal baku untuk menghitung peluang ini. Yang ditanya Ki bintangnya hasilnya sudah tahu 3/5. Transformasi normal baku kamu lakukan untuk memperoleh hitungan ya 3/5 itu bersesuaian dengan Ki bintang yang mana. Caranya demand dikurangi mu 40 hasilnya dibagi sigma, sigmanya 10. Ya. D ini variabel, Ki bintang nanti angka. Tapi dua-duanya di kiri maupun di kanan harus dilakukan pembakuan di kiri maupun di kanan. Yang ini nanti bisa kita ganti namanya menjadi Z, variabel yang biasa menyatakan sebaran normal baku, variabel normal baku. Yang kanan, ya, Ki bintang ini harus dicari. Ya. Tapi peluang ini sudah diketahui sama dengan 3/5. 3/5 0,6 ya. Kamu cari di tabel nanti ya. Yang peluang 0,6 ini boleh pakai Excel, boleh pakai tabel. Peluang Z kurang dari sesuatu yang sama dengan 0,6 itu sesuatunya adalah 0,233. Kalau saya gambarkan distribusinya kira-kira peluang kurang dari, kalau tengah-tengah ini 0, peluang kurang darinya setengah. Jadi kalau 0,6 ya mestinya agak ke kanan sedikit. Di sini posisinya pada nilai positif, makanya di sini dapatnya kalau kamu lihat di Excel atau cari di tabel, besarannya 0,2533. Ini sebaran dari Z. Ya, padahal yang kita butuhkan bukan Z, toh. Yang kita butuhkan itu nilai Ki bintang yang sama dengan, jadi 0,2533 ini bukan Ki bintangnya, tapi Ki bintang min 40 yang masih harus dibagi 10. Hasilnya 0,2533. Ya. Setelah diolah, kita dapatkan hasil 42,5. Karena roti tadi sifatnya benda yang unit gitu ya, bisa dibulatkan. Jadi 43. Nah, nanti coba kamu kerjakan ya apa yang terjadi jika harga roti di pabrik tadi itu harga belinya itu naik 1% dari harga sini. Ini nanti coba kamu kerjakan, ada di kuis yang sudah saya share. Oke, atas perhatian terima kasih. Simpan pertanyaan untuk disampaikan pada sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.